Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rio Yonatan dalam pembahasan soal modul kedua profesional KB yang kedua dalam temanya yaitu anak dengan hambatan atau dengan gangguan penglihatan. Baik Bapak Ibu, langsung saja dari soal sekian banyak soal, mungkin salah satu yang paling favorit saya adalah membahas mengenai masalah teman-teman yang mengalami hambatan penglihatan terkhusus dalam braille, karena buat saya eksplorasi terhadap braille itu tidak ada matinya ya, jadi sangat menarik perhatian saya untuk pembahasan mengenai braille dan saya selalu semangat ketika membahas mengenai braille. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke dalam soal yang pertama. Bapak Ibu, tips dari pembahasan soal mengenai tulisan braille, Bapak Ibu bisa latihan dulu di rumah dengan membuat atau melatih penghafalan huruf A sampai J dulu Bapak Ibu. Kata kuncinya di sana, Bapak Ibu bisa hafal dulu huruf A sampai J. A itu titiknya titik ke 1, B itu titik 12, C itu titik 14, D itu titik 145, E itu titik 15, F itu titik 124, G itu 1245, H itu 125, I itu titik 2.4, J itu titik 2, 4, dan 5. Lalu Bapak Ibu bisa menambahkan untuk huruf K sampai T itu di titik yang ketiga. Jadi padanannya adalah huruf A itu padanannya dengan huruf K. Huruf A itu ada titik di 1, huruf K itu ada titik 1 dan titik yang ketiga. Jadi semuanya ditambahkan di titik ketiga sampai kepada huruf T. Artinya huruf J itu menjadi 2, 3, 4, dan 5. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk di huruf U sampai Z kecuali huruf V, jadi artinya U, V, X, Y, Z itu Bapak tempelkan, Bapak Ibu tempelkan lagi, deketin lagi. Jadi artinya huruf X itu sama padanannya dengan huruf M, yang sebelumnya huruf W itu sama dengan huruf M, dipindahkan huruf V nya menjadi huruf X, lalu huruf Y menjadi huruf N, lalu huruf O menjadi huruf Z, tinggal ditambah titik yang ke-6 Bapak Ibu. Tinggal tambah titik yang ke-6. Lalu untuk huruf V adalah kebalikan dari huruf R. Bapak Ibu ingat huruf R titik 1, 2, 3, 5, sedangkan huruf V 2, 4, 5, 6. Kebalikan dari huruf R. Kata kuncinya ingat dulu di huruf A sampai J. Mungkin segitu dulu tipsnya dari saya Bapak Ibu. sambil nanti Bapak Ibu juga bisa mengingat ketika Bapak Ibu menulis huruf kapital itu selalu dikasih titik yang ke-6. Oke, untuk huruf kapital Bapak Ibu bisa kasih di huruf yang titik yang ke-6. Lalu kalau misalnya Bapak Ibu itu mau huruf kapitalnya seluruhnya, titiknya ke-6 itu 2 kali. Tek, tek. Lalu kalau untuk angka, Bapak Ibu bisa menambahkan tanda titik yaitu 3, 4, 5, 6 atau huruf L terbalik. L yang sebetulnya adalah bagian kakinya itu menghadap ke kanan, itu dibalik menjadi ke kaki ke kiri. Itu jadi angka ya Bapak Ibu. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya bagikan untuk tipsnya. Kita masuk ke dalam soal yuk. Soal nomor 1. Huruf Z dalam braille adalah nah, kalau Bapak Ibu sudah ingat hafal dengan abjad, huruf Z itu sama dengan huruf apa sih? Ya, huruf Z itu sama dengan huruf O. O tadi sama dengan huruf apa sih? O sama dengan huruf E. Ingat, huruf E tadi
titik 1 dan titik 5. Ketika huruf K sampai T tambah titik ke 3, jadi 1, 3, 5. Ketika ditambah huruf Z 1, 3, 5 dan tambah titik yang ke-6 Bapak Ibu, jadi 1, 3, 5, 6. Ketemu jawabannya adalah B. Kalau Bapak Ibu jawabannya A, 1, 3, 4, 5, Bapak Ibu akan ketemu dengan huruf 1, 3, 4, 5 itu huruf N. Sedangkan 2, 3, 4 itu hurufnya berarti 2, 3, 4. 2, 3, 4. Tep, tep, tep. S. 2, 3, 4. Sedangkan 1, 2, 4, 5. 1 itu titiknya 2, 4, 5. Berarti tep, 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 tep. Itu sama dengan huruf apa Bapak Ibu? 1, 2, 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5. Ya, G. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ya, T. Analisis gampang soal nomor 1. Ini kan ketemunya kita huruf Z ya. Ingat, huruf Z itu adalah garis atau tingkatan ketiga, berarti dia dikasih titik ke-6. Lalu, mana yang cocok dengan titik ke-6? Ya, itu tadi langsung ketemu jawabannya B. Itu saja. Baik, nomor 2. Siapakah penemu huruf Braille? Jawabannya yang lebih tepat adalah Louis Braille. Bapak Ibu ingat-ingat saja. Pokoknya kalau ada kata-kata Braille yang depannya adalah L atau Louis Braille, itu jawabannya. Baik, nomor 3. Alat menulis tulisan huruf Braille adalah, nah, Bapak Ibu juga harus ingat ya, Braille itu untuk menulisnya menggunakan reglet dan pen. Jadi sudah langsung ketemu jawabannya adalah B. Nah, ini Bapak Ibu. Kata kunci huruf Y dalam Braille adalah, ingat, huruf Y itu ada di tingkatan ketiga. Berarti setelah tingkatan 1 A sampai J, tingkatan kedua berarti K sampai T, tingkatan ketiga U sampai Z. Berarti harus ada titik ketiga dan harus ada titik ke-6. Berarti jawabannya adalah C. Sederhananya seperti itu. Nah, ini konfigurasi dari 6 titik Braille akan membentuk titik-titik makna, bentuk dan makna. Jadi maksudnya gini, Braille itu kan memiliki 6 titik Bapak Ibu. Itu ketika Bapak Ibu melakukan penulisan huruf Braille, itu nanti variasi dalam penulisannya nanti akan menjadi berapa banyak. Itu semuanya di totalnya 63. Mulai dari angka, huruf, tanda baca, huruf, angka, tanda baca, tusing, dan itu dan sebagainya, tuh total ada 63. Semuanya bisa digunakan. Yang penting hafal aja 63 polanya tadi. Baik, Bapak Ibu, ini soal nomor 6 perlu kita cermati. Posisi dan urutan titik-titik Braille ketika membaca disebut juga dengan membaca. Itu Bapak Ibu kan dari kanan ke kiri. Ya, ingatnya di situ ya. Dari kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan maksud saya, maaf. Kalau membaca itu dari kiri ke kanan. Kalau membaca. Kalau menulis itu dari kanan ke kiri. Jadi artinya apa? Bapak Ibu ingat saja, pokoknya kalau dia dari kiri ke kanan, artinya dari negatif, berarti dia ke positif. Berarti namanya positif. Itu adalah pola baca. Jadi kalau pola tulis, ya kembalikan dari pola baca, pola negatif. Jadi jawabannya adalah A. 7. Sistem tulisan dari Barbier disebut juga sebagai
Nah, jadi ini teks ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa pengecoh, yaitu tulisan gelap, tulisan terang. Kalau tulisan braille sama timbul itu tidak menjadi pengecoh. Biasanya pengecohnya ada di gelap dan terang. Dan sistem tulisan dari Barbier adalah tulisan malam. Itu jawabannya. Lanjut nomor 8. Penggunaan teknologi asistif. Bapak Ibu harus tahu konsep asistif adalah teknologi pengganti ya. Teknologi pengganti. Dalam membaca dan menulis braille dapat dibantu dengan menggunakan program. Jadi nih, kata kuncinya adalah asistif, pengganti. Untuk apa? Untuk baca dan tulis braille. Mana yang termasuk? Scanner bukan untuk membaca menulis ya. Itu adalah scanner untuk pemindaian, men-scan. Talking book, buku bicara, kayaknya bukan juga deh. Buku bicara kan bukan untuk apa? Kegiatan membaca dan menulis, karena di sini konsepnya membaca dan menulis. Di BTD saya tidak tahu konsepnya seperti apa. JAWS atau komputer bicara, dia hanya sebatas membacakan tulisan yang ada di dalam layar komputer. Sedangkan MBC atau Mitra Netra Braille Converter, ini adalah pola membaca dan menulis aplikasi ya. Teknologi asistif contohnya adalah aplikasi. Ingat, teknologi itu tidak hanya yang tinggi-tinggi saja. Low tech bisa, middle tech bisa, dan high tech bisa. Oke, itu kalau konsepnya teknologi asistif. No tech bisa nggak? Bisa juga no tech, no teknologi. Jadi sebetulnya adalah asistif. Baik, nomor 9. Braille negatif adalah berkaitan dengan urutan titik-titik dalam. Ingat, kalau membaca itu positif, kalau negatif itu berarti penulisannya. Benar Bapak Ibu. Nomor 10. Dalam menggunakan keyboard komputer, titik 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam braille melalui huruf berikut ini. Nah Bapak Ibu, untuk gampangnya Bapak Ibu bisa meraba di laptop Bapak Ibu masing-masing. Ada nggak di situ? Touchnya yang atau keyboardnya yang ada timbul sedikit ya. Kalau ada, Bapak Ibu bisa diraba itu di huruf pertamanya ada F nya ya, F. Jadi dia itu sebetulnya adalah ambilnya itu F, D, S, J, K, L, karena dia ada di huruf F dan huruf J. Jadi jangan terkecoh ya. Dia itu 3 ke kiri dari titik timbulnya dan 3 ke kanan dari titik timbulnya. Yang pengecohnya ada di FDS, FDS-nya benar, tapi yang satu lagi salah, GHJ. Jadi dia ke sampingnya, mendekati huruf F. Itu salah. Tapi dia harus menganan dari J, K, L. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah B, FDS, JKL. Baik Bapak Ibu, begitu untuk pembahasan soal di modul yang kedua, profesional KB yang kedua. Semoga video ini bermanfaat. Salam hormat bagi Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.